Jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku mau, seharusnya aku bisa tinggalkanmu yang selama ini ku cinta dalam hatiku. Maafkanlah aku yang tak mampu lagi berpura-pura untuk tak cintai kamu selama ini di depannya. Terus tersumpah untuk selalu mengalah. Lebih baik aku pergi dari cinta yang tak pernah untukku. Lela sayang, sebentar lagi ular ini akan menjemput ajal kamu. Sampai dengan saat ini, kami masih belum bisa memprediksikan sampai sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh racun itu. Dan kalau racun itu sampai menyerang ke otaknya, saya khawatir kemungkinan Bu Laila bisa lumpuh. Kak, keluarga aku itu bisa ngurus diri mereka sendiri. Dan aku yakin banget kok tanpa kamu juga mereka pasti bisa. Dan kalian juga udah gak kenapa-napa kok. Kenapa ribet banget sih? Andini, Laila itu kakakmu. Orang yang selama ini udah mengorbankan hidupnya buat kamu. Dia juga udah berusaha mati-matian agar pernikahan kita tetap berlangsung. Itu kan menunjukkan betapa dia peduli sama kamu. Terus sekarang, kenapa kamu bersikap begini? Ini yang aku takutin selama ini. Aku pikir ya, gosip tentang kamu sama kalian itu nggak bener. Tapi sekarang aku tahu, Kak. Semua itu bener apa adanya. Selama ini kalian nikahin aku sama kamu karena dia tuh nggak mau jauh-jauh dari kamu. Dan dia pura-pura ngerasa nggak bersalah dan nggak berdaya karena dia pengen nguasain kamu, Kak. Perang saudara udah dimulai nih. Bagus. Ini akan jadi awal kehancuran mereka. Tega banget kamu ya ngomong kayak gitu sama kakak kamu sendiri. Jangan aja, Pak. Andin! Taksi, Pak! Kejar taksi yang biru, Pak! Sungguh ironi. Satu laki-laki, dua wanita. Cinta segitiga kakak beradik. Aku harus bisa memanfaatkan kesempatan ini.
Makasih ya, Ma. Laila sekarang jadi kayak anak kecil. Makan disuapin, minum dikasih Mama. Nggak apa-apa kan sekali-kali jadi anak kecil lagi. Nggak, Mama, Laila sayang sama Mama. Mama juga sayang sama kamu, Nak. Ma, Andi ini sakit. Kok kamu bisa ngomong begitu? Bibi lihat kan? Kondisinya tadi beda banget. Dia banyak diam. Kalau menurut Bibi, mungkin Andini itu kecapean. Kan beberapa hari ini kita di sini semua. Bifat benar. Mungkin Dini kecapean. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kamu harus pikirkan kesehatan kamu dulu. Ya? Din, aku minta maaf sama kamu. Aku benar-benar menyesal, Din. Tolong maafin aku. Hei, lihat aku sini. Aku tadi emang emosi banget sama kamu. Karena apa yang kamu katakan itu sangat menyakitkan. Bukan hanya untuk Laila, tapi untuk aku juga. Kamu pikir aku serendah itu ya? Menikahi kamu hanya untuk bisa dekat sama Laila. Iya. Aku udah bilang sama kamu berkali-kali kan. Aku itu peduli sama kamu, Din. Kalau kamu kasih waktu aku sedikit aja, aku pasti bisa mencintai kamu. Aku yakin aku pasti bisa. Selama ini aku udah berusaha jujur sama kamu. Nggak ada yang aku sembunyikan. Tapi tadi apa yang kamu katakan, aku sakit hati banget. Seperti teriris hati aku sama kata-kata kamu. Kenapa? Aku minta maaf ya. Maafin aku. Aku tuh cinta banget sama kamu, Kak. Dan aku nggak bisa ngeliat kamu sama Kak Laila. Aku cemburu banget. Aku nggak bisa, Kak. Iya, Tuh, kamu sendiri sadar, ya kan? Apa yang aku miliki sama Laila itu masa lalu. Dan sekarang, masa depan aku ada di depan aku sendiri. Itu kamu. Oke? Sekarang kamu senyum dong. Jangan sedih lagi. Oke? Sayang banget sama kamu. Laila, bagaimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah, keadaannya Lela sudah mulai membaik. Sebentar lagi dia juga pulang. Aduh, syukur alhamdulillah. Tante ikut seneng banget. Mudah-mudahan kamu cepat pulih ya, sayang. Laila, kamu harus berterima kasih sama Tante Tias. Karena Tante Tias ini yang sudah menyelamatkan jiwa kamu, sayang. Udahlah, Mbak. Tidak perlu dibesar-besarkan. Itu memang sudah tugas dan kewajiban saya sebagai tantenya Laila. Bagaimanapun kan Laila ini keponakan saya juga. Laila, Tante Tias ini yang membawa kamu ke rumah sakit pada saat kamu terkena gigitan ular berbisa, sayang. Tias, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih sekali sama kamu. Kalau bukan kamu yang menolong Laila, mungkin saat ini Laila tidak terselamatkan jiwanya. Iya, Mama betul. Alhamdulillah Allah melindungi kita semuanya. Dari orang-orang yang jahat maupun segala sesuatu yang membahayakan. Ya kan, Ma? Laila ngucapin terima kasih banyak ya, Tante. Mudah-mudahan apa yang Tante perbuat kepada kami dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kebaikan Tante. Iya, Laila. Tante itu selalu mendoakan untuk kesembuhan kamu. Dan semoga Allah selalu menjaga kamu dimanapun kamu berada. Amin.
Ternyata Andini masih marah sama Laila. Wah, aku nggak boleh membuang kesempatan ini. Hati-hati sayang. Loh, kamu kok masih ada di sini, Andini? Mama kan udah bilang sama kamu, kami semua di sini sudah baik-baik saja. Jadi sekarang kamu sudah boleh pulang ke rumah suamimu. Dava pasti sekarang ingin cepat-cepat pulang ke rumahnya. Nggak apa-apa kok, Ma. Aku sama Kak Dava untuk beberapa hari ini bakal tinggal di sini dulu. Dan aku juga udah ngomong kok sama Kak Dava kalau Kak Laila kan masih sakit. Jadi ya, misal kalau aku ada di sini kan minimal aku bisa bantu-bantu lah, Ma. Ternyata Andini masih marah sama Laila. Wah, aku nggak boleh membuang kesempatan ini. Mbak Siti, saya permisi pulang dulu ya. Terima kasih ya, Tias. Sama-sama, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Din. Tadi kamu udah menangani keadaan dengan baik. Oh, iya, tadi aku dengar omongan kamu di meja makan. Kak Dava, semua makan udah siap. Jadi kita langsung ke ruang makan aja ya. Aku duluan. Wah, tumben kita makan enak. Cepetan bawa ke sini, Ma. Ini sup bukan buat kalian, tapi buat Laila. Sejak kapan Mama perhatian sama si Lela? Seharusnya kan Mama itu melayani Papa, bukan si Lela. Sejak perang dingin di rumah itu terjadi. Maksud Mama? Udah deh, Pak. Nanti aja neranginnya. Mama anterin sup dulu ya. Pasti itu tempat Laila. Laila mana? Aku masak sup spesial buat dia. Terima kasih ya, Tias, buat supnya. Tapi sayangnya Lela belum mau makan, dia masih kenyang. Tadi dia baru makan di rumah sakit. Wah, sayang banget. Padahal aku sengaja masak spesial loh buat dia. Biar nanti supnya disimpan dulu, bisa dipanasin kok kalau Lela mau makan. Bifat, tolong bawa supnya ke belakang deh, biar disimpan. Ayo Tias, makan sekalian bareng-bareng. Sebenarnya sih Mbak, aku mau makan bareng-bareng sama Laila juga. Tapi kalau Mbak memaksa, ya bolehlah aku ikut makan juga. Mudah-mudahan Laila nggak menghindari aku. Karena ini adalah rumah dia. Dan aku nggak mau buat dia nggak nyaman di rumahnya sendiri. Kenapa sikap Andini jadi dingin sama aku? Sejak aku pulang dari rumah sakit, Andini gak menyambut aku. Bahkan gak mau melihat aku. Ada apa ya sebenarnya?
kok ngelamun? Ada apa? Bifat, Andini kenapa ya? Kok sepertinya berubah? Sepertinya Andini selalu menghindar dari aku. Oh itu. Nah Andini itu lagi bertengkar sama Mas Dava. Karena Mas Dava itu kan mau pulang. Tapi dicegah sama Nak Andini. Karena Nak Andini masih mau di sini. Dia mengkhawatirkan Nak Laila. Nak Laila kayak nggak tahu aja sifat anak muda. Kadang dia tersinggungan dan emosian. Sebentar dia bertengkar. Dan sebentar lagi dia baikan. Nak Laila nggak usah khawatir ya. Nanti juga dia baik sendiri kok. Saskia, ada apa sih sebenarnya? Kamu bilang katanya Laila sudah pulang dari rumah sakit kemarin. Tapi kenapa Andini sama Dava belum balik ke sini? Aku nggak tahu, Pak. Kemarin sih aku udah mesen sama Andini untuk langsung pulang begitu Laila keluar dari rumah sakit. Pasti Andini itu maksa Dava untuk tinggal di sana beberapa hari lagi. Padahal mereka itu baru nikah kan, Pak? Belum apa-apa dia udah maksa-maksa Dava tinggal di sana. Udah ngatur-ngatur. Daripada nyalain orang lain, mendingan Mama sama Papa telepon ke Dava. Tanyain sama dia kenapa nggak langsung pulang. Ma, keadaan Laila gimana? Alhamdulillah, keadaan Laila sudah mulai membaik. Permisi, Bu. Iya. Bu, para pekerja semua sudah pada datang, Bu. Apakah kita langsung kerja saja, Bu? Tapi, Bu, mereka harus diawasi dalam bekerja, Bu. Kalau tidak diawasi, mereka kerjanya bisa malas-malasan, Bu. Ma, biar aku aja yang mengawasi pekerjaan di sawah. Nggak perlu, Dava, nggak perlu. Ini bukan masalah besar. Sementara Laila sakit, kita bisa liburkan semua pekerja. Iya, tapi pekerjaan di sawah nggak boleh berhenti, Ma. Karena itu akan mempengaruhi hasil panen nantinya. Ya, jadi lebih baik aku sekarang berangkat ke sawah aja ya. Daripada aku duduk-duduk di sini. Kamu baik sekali, Dava. Makasih ya. Ya udah, kalau gitu kamu bisa minta kunci mobil dan kunci lumbung ke Laila. Mau kemana, Ma? Pagi-pagi sudah rapi. Aku mau ke rumah depan, Pak. Papa itu heran sama kamu. Kemarin kamu berharap Lela mati dipatuk ular. Sekarang kamu malah berbaik-baik sama dia. Malah kamu ngasih sop segala. Ada apa, Ma? Pak, kemarin waktu Mama tuh di rumah sakit, gak sengaja Mama dengar pertengkaran Andini sama Dava, Pak. Tahu nggak? Andini itu cemburu banget sama Laila. Terus, Pak, tiba-tiba, par! Dava tuh menampar Andini. Jadi, Pak, Mama tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Mama akan berusaha untuk baik-baikin Laila sama keluarganya. Karena apa, Pak? Karena Mama tuh pingin banget misahin Andini sama Laila. Kalau Andini itu dan Dava balik lagi ke rumah Dava, itu akan memuluskan rencana kita untuk merebut hartanya Mas Rashid. Mama hebat. Hebat. Pak, tapi jangan bilang-bilang Teguh ya. Soalnya Teguh itu kadang-kadang bertindak sendiri sih. Jadi bisa berantakan rencana kita. Iya. Kamu jangan melakukan apapun, ngerti? Karena setiap kamu bertindak, selalu saja melakukan kesalahan. Ini juga gara-gara kamu. Gara-gara Lela dipatuk ular, si Dava jadi di sini sekarang. Ngerti? Laila, bagaimana keadaan kamu?
kondisi aku masih lemah. Tapi alhamdulillah sudah membaik. Oh, aku disuruh Mama untuk ambil kunci mobil kamu dan kunci lumbung. Kamu ambil aja di lemari. Aku minta maaf. Aku nggak bisa ngambilin buat kamu. Dav, aku berterima kasih banyak atas bantuan kamu selama ini terhadap aku maupun keluargaku. Ini kan gelang yang waktu itu aku kasih ke Laila. Tolong, kamu ambilkan uang yang ada di sana ya. Ini. Uang itu buat kamu. Pengganti biaya rumah sakit. Selama ini, biaya rumah sakit kamu yang keluarkan. Kamu terima saja. Laila, kamu bisa mengembalikan uang ini di saat aku dan Andini sakit. Andini, gimana keadaan kakak kamu? Ya, harusnya sih udah baik-baik aja, Tante. Seharusnya baik-baik aja. Maksud kamu belum nengokin kakak kamu, Laila? Gini, Tante. Aku tuh sengaja nggak ketemu sama Kak Laila karena, apa ya, aku nggak mau ganggu Kak Laila aja, gitu. Dan sekarang Kak Laila masih butuh untuk istirahat, gitu. Ayo, udah aku kesana dulu, Tante, ya. Aku pikir kamu bisa bohongin aku apa? Seperti ibu kamu dan pembantu kamu yang bego itu. Aku tahu semuanya, Andini. Aku tahu. Dan aku akan memanfaatkan perang dingin kamu dengan Laila untuk mencapai tujuanku. Andini, akhirnya kamu mau nemuin kakak. Tadi rencananya kakak pengen nemuin kamu. Kamu dari mana aja, sayang? Aku dari tadi di sini kok, tapi agak sedikit sibuk, jadinya nggak kelihatan deh. Kak Dava pasti duduk di sini sama Kak Laila. Dia pasti duduk di sebelah Kak Laila dan berbagi tempat tidur yang sama. Andini, kakak benar-benar minta maaf sama kamu. Karena kakak udah ngerepotin kamu sama Dava. Kakak juga ngucapin terima kasih banyak ya, sayang. Karena kamu dan Dava mau dan rela mengorbankan bulan madu kalian. Andini tahu, kakak senang banget. Kakak merasa Andini sangat menyayangi kakak. Nggak apa-apa kok, Kak. Ya, gimana ya? Itu kan udah kewajiban aku sebagai seorang adik, ya kan? Ya udah, kalau gitu kakak istirahat aja. Nanti kalau ada apa-apa panggil aku ya. Makasih ya, sayang. Misi, Kak. Mbak Siti, saya dan Mas Akbar sudah lama sekali tidak menghabiskan waktu dengan Mbak Siti dan keluarga. Seperti layaknya sebuah keluarga besar seperti dulu, Mbak.
saya ikut prihatin sekali. Apalagi Laila itu kan keponakan saya sendiri. Saya heran, kok bisa ya? Tiba-tiba aja Bu Tias itu baik sama Nak Laila. Mbak, saya menyadari sih kalau sikap Teguh tuh selama ini sangat keterlaluan. Itu membuat malu saya dan merusak hubungan kita sebagai keluarga. Oleh sebab itu, untuk sementara Teguh, saya usir Mbak dari rumah. Apa? Mama sama Papa kemana sih? Gue kan mau istirahat di dalam. Masa gue harus tidur di gubuk di tengah ladang? Mang, di sini ada sarang ular atau yang sejenisnya nggak? Kok teleponku di-reject sih? Ya Allah. Kenapa teleponku nggak diangkat ya? Apa salah aku ya Allah? Pak, mungkin masuk dari sana, Pak. Mang, tolong diperbaikin atapnya ya. Dan periksa juga apa ada lubang-lubang yang lainnya. Tolong segera diperbaikin agar peristiwa seperti kemarin nggak terjadi lagi. Dan kalau bisa, selesainya sebelum sore. Ya, Mang? Baik, Pak. Sial. Ternyata dia masih di sini dan sekarang mengurus sawahnya Lela. Pak, ngapain di situ? Papa kenapa sih? Kok kayaknya kesel gitu? Gimana Papa nggak kesel? Si Dava ini ada di sini dan sekarang ngurus sawahnya Lela. Udahlah, Papa tenang aja. Biar aku yang beresin Dava. Jangan. Kamu jangan melakukan apapun, ngerti? Karena setiap kamu bertindak, selalu saja melakukan kesalahan. Ini juga gara-gara kamu. Gara-gara Lela dibatuk ular, si Dava jadi di sini sekarang. Ngerti? Andini, kamu nggak apa-apa kan sayang? Pasti kamu punya masalah. Kamu bisa ceritakan sama kakak sekarang. Siapa tahu kakak bisa memberikan jalan keluarnya. Kakak nggak perlu ikut campur urusan aku. Kenapa sih kakak itu selalu pingin tahu urusan orang lain? Kenapa kakak nggak istirahat aja dan jangan pernah ganggu aku lagi?
Laila! Laila, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Cuma tadi agak pusing. Laila, kamu itu belum sembuh benar. Kamu nggak perlu keluar dari kamar. Kamu harus istirahat. Yuk, aku anterin ke kamar. Nggak usah. Aku bisa jalan sendiri. Sayang, Tante tahu perasaan kamu. Bagaimanapun, Laila dan Dava pernah mempunyai hubungan cinta di masa lalu. Hal itu nggak bisa dipungkirin. Cinta itu bisa sewaktu-waktu tumbuh kembali seiring dengan kebersamaan mereka di sini. Jadi, sebaiknya kamu dan Dava cepat-cepat meninggalkan rumah ini sebelum semuanya terlambat. Ngerti kan maksud Tante? Mira, please kasih aku kesempatan untuk ngomong. Mira, jangan diem aja dong, Mir. Please, kasih kesempatan sama aku. Aku minta maaf soal sikap mama aku kemarin. Aku juga kecewa. Mir, please. Jangan hukum aku kayak gini, ya. Jono, masuk yuk. Mira. Yuk. Jon. Mira. Buat aku, rasa saling menghargai dan menghormati itu sangat penting. Lebih baik, sekarang kamu pikirin apa yang mama kamu mau, atau kita semua nggak akan pernah bahagia. Mira, please dengerin aku dong, Mir. Mira! Laila? Sayang, di sekolah tadi bagaimana? Tadi seru banget, Kak. Karena pelajarannya olahraga. Jadi bisa main deh. Sayang, kalau lagi belajar, kamu harus konsentrasi ya. Waktunya main-main, itu nanti ada waktu sendiri. Biar kamu jadi anak yang pinter. Ya, Kak. Kak, aku main dulu ya. Laila, tadi aku ketemu Gading. Gading nyamperin aku di sekolah. Aku bilang sama dia kalau hubungan aku sama dia nggak ada masa depannya. Karena mamanya nggak bisa ngehormatin aku dan ibu aku. Laila, kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja? Kamu kayak gitu? Aku bingung sama sikap Andi nih, Mir. Andi ini ketus sama aku. Bahkan dia dingin sama aku. Tadi waktu aku menanyakan apa dia ada masalah, dia malah bilang aku nggak perlu tahu urusan dia. Dia nggak biasanya seperti itu. Kenapa ya, Mir? Apa dia ada masalah sama Dava? Kamu yakin masalahnya sama Dava? Atau jangan-jangan malah yang jadi masalah masa lalu kamu sama Dava?
Kak Dava, kapan kamu bisa memperlakukan aku seperti istri kamu sendiri? Sampai-sampai telepon dari istri kamu sendiri aja gak kamu angkat. Apa karena selama ini kamu gak anggap aku sebagai istri kamu? Iya. Sampai-sampai soalnya Kak Laila itu lebih penting daripada istri kamu sendiri, Kak. Jawab! Papa sama mamanya ngapain sih? Banget bukan ini. Jangan-jangan mereka udah mati. Aduh, ngapain sih tuh anak sini lagi? Pak, cepetan Pak, usir Pak. Aduh, mana mama ini udah terlanjur ngomong sama Mbak Siti kalau kita ini udah ngusir dia. Karena kita ini malu, dia ini mempermalukan keluarga kita. Mama terpaksa Pak melakukan ini supaya keluarga Laila itu percaya kalau kita ini sudah berubah. Sari, cepetan. Iya. Mama, buka pintunya. Banget sih. Teguh, untuk sementara waktu kamu jangan pulang dulu. Kamu tinggal saja di tempat lain. Ini semua untuk kelancaran rencana kita. Ngerti? Ah! Sialan. Mama sama Papa udah berani-berani ngorbanin gue demi keluarga brengsek itu. Lihat aja. Gue akan balas semuanya. Gue akan balas semuanya. Din? Kamu ngapain ngecek handphone aku? Ada apa sih sebenarnya? Kak, seharusnya aku yang tanya sama kakak. Sebenarnya tuh ada apa? Maksud kamu apa? Nih, dari kemarin itu aku coba untuk telepon kamu. Tapi nggak diangkat-angkat, bahkan telepon aku di-reject sama kamu. Sampai akhirnya aku telepon kamu lagi dan ternyata HP kamu mati. Kamu tuh ngapain sih, Kak? Kamu itu apa-apaan sih? Kemarin itu aku di sawah. Banyak kerjaan aku di sana. Memang banyak yang teleponin aku, tapi semuanya nggak aku angkat. Iya, sampai-sampai telepon dari istri kamu sendiri aja nggak kamu angkat. Apa karena selama ini kamu nggak anggap aku sebagai istri kamu? Iya. Sampai-sampai soalnya Kak Laila itu lebih penting daripada istri kamu sendiri, Kak. Jawab! Din, please, jangan dimulai lagi. Kita udah bicarain hal ini berkali-kali. Kamu yakin masalahnya sama Dava? Atau jangan-jangan malah yang jadi masalah masa lalu kamu sama Dava? Kamu tahu nggak? Aku udah capek sama semua ini. Dan aku nggak mau mendengar lagi omong kosong ini ya. Kamu kenapa sih? Terus-terusan mencari kesalahan aku? Kenapa kamu selalu mempermasalahkan hal yang bukan masalah? Coba deh kamu pikir. Kamu itu udah berlebihan, Din. Kecurigaan dan kecemburuan kamu udah nggak masuk akal. Tunggu, Dava. Kenapa, Laila? Justru aku yang tanya sama kamu. Kenapa kamu sama Andini?
Usaha Mama untuk memecah belah Laila dengan Andini berhasil. Sekarang, Dava dan Andini akan meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Sampai detik ini, Dava tidak tahu kalau aku masih mencintai dia. Aku tahu. Kakak setuju aku dekat sama Kak Dava karena Alvin dekat-dekat terus sama Kak Dava kan? Iya kan, jawab Kak! Lo pikir gue diem aja lo udah ngelakuin ini sama gue? Setiap lo pergi meninggalkan Laila, gue akan balas Laila. Gue akan bikin Laila itu menderita. Tak mampu